Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Izin Al-Mukarram Kiai Buya Yahya ingin bertanya sekaligus mohon amalannya. Jadi kita ini guru seringkali ketika seperti contoh hari ini kita bertaubat. Jadi terkadang sedang semangat-semangatnya ingin beribadah, tapi entah malamnya atau besoknya mulai lagi kembali perbuatan buruk lagi. Nah, jadi untuk mengatasi ini mohon amalannya guru. Satu lagi masalah hutang ini guru. Saya itu kan kecil dulu pernah berhutang 20.000. Nah, jadi terkadang merasa ganjal di hati ini belum terbayar kan hutang itu. Nah, jadi sama orang yang kita berhutang itu tidak ketemu lagi sampai dengan sekarang. Nah, itu bagaimana? Mohon amalan dan mohon nasihatnya guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Bang? Mohon maaf. Kenny Al Khair. Oke, ini Al Khair, oke. Bismillah, yang pertama adalah kita sadar akan sebuah kesalahan atau dosa. Dan seketika itu kita bertobat. Tapi kepleset lagi. Pernah ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah kalau saya berdosa, kemudian bertobat, apakah diterima oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, asalkan tobat benar atas dasar penyesalan, bukan tobat-tobatan, pura-pura tobat. Menyesal betul, nyesel diampuni oleh Allah. Tapi setelah itu saya kepleset lagi. Kemudian tobat apa diampuni oleh Allah? Ya asalkan tobatmu benar, ya diampuni oleh Allah. Kemudian saya kepleset lagi ya Rasulullah. Kepleset lagi, apakah diampuni oleh Allah? Ya asalkan tobat benar, ya diampuni Allah. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan baru tidak diampuni. Artinya nggak ada alasan untuk tidak tobat. Kepleset. Catatannya waktu bertobat serius. Kita manusia, ada godaan sana sini. Jadi kalau menyesal yang sesungguhnya, ada fahaman menyesal itu tadi yang perlu dimatangkan penyesalan. Dia bertobat, saya menyesal, tidak mau melakukan, tapi karena satu hal dia kepleset lagi dalam dosa. Maka tobat lagi sampai kapan? Sampai kau bosan baru tidak diampuni oleh Allah gitu. Jadi ini, maka yang perlu dikuatkan adalah tobat. Kemudian agar tidak kepleset lagi gimana? Ada hubungannya dengan pertanyaan yang setelahnya ada. Agar istiqomah di dalam tobat tadi. Kan syarat tobat adalah menghindar. Pertama adalah menyesal. Berjanji tidak mengulangi, meninggalkan dosa tersebut harus. Maka untuk meninggalkan dosa tersebut, maka di sini yang perlu kita perhatikan, kita menghindar dari sebab-sebab kita jatuh dalam kemaksiatan yang selama ini kita sesali. Menghindar. Lah kalau misalnya kita mohon maaf seorang itu adalah dia kepleset dosa dalam mabuk. Lah temannya masih sama aja dan kumpulannya di situ ya mabuk lagi. Harus hijrah. Hijrah fisik tadi. Cari teman. Nah ini teman itu membantu sekali. Teman baik itu mendukung kita untuk bisa menjadi baik. Jadi kaidahnya begitu, kalau kita ingin berubah, tidak cukup niat dari dalam diri kita. Kalaupun kita kuat itu berat, tapi kalau ternyata kita masuk wilayah baru, berarti kita harus melakukan hijrah fisik juga. Nabi di Mekah diintimidasi, Nabi di Mekah dimusuhi, hijrah agar mudah umat Nabi, sahabat Nabi beribadah ke Madinah. Kita pun harus hijrah kawan. Dan kita harus berani pastikan kawannya selama ini menjadi sebab saya terjerumus, saya tidak boleh lagi berkawan dengan dia. Jangan sok deh. Nah, ini di sini kuncinya. Sebab biasanya kemaksiatan itu akan mudah jatuh lagi ya karena perkawanan tadi. Jadi cari kawan yang baik, cari teman yang baik agar Anda bisa istiqomah di dalam hijrah tersebut. Ini kunci yang paling dahsyat. Nah ini teman, lingkungan. Sehingga kadang-kadang kita masuk lingkungan baru saja, biarpun kita belum kenal baik, nggak enak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita masih lingkungan yang sama, nah ini balik lagi nanti. Dia aja yang ngapain lo, halo, wah sudah ya sehat. Kamu sakit dulu, sekarang sehat. Kalau belum bisa minum berarti kamu masih sakit. Mabuk lagi biar sehat. Ini guyonan ini kadang-kadang masuk juga. Dibilang wah perempuan kamu, wah ini perempuan, dia aja perempuan, cemen, nggak berani. Digituin, ya ke bawah lagi. Jadi kawanmu, siapa yang bersamamu, siapa temanmu, itu yang akan mendukung dirimu untuk bisa istiqomah di dalam hijrah dan tobat. Kemudian tidak
Jangan lupa untuk mengadu. Di saat bisa tobat, terima kasih kepada Allah. Kemudian minta kepada Allah. Itu pasti, minta, ya Allah, tetapkan aku dalam tobat ini, ya Allah. Tetapkan dalam tobat. Sebab yang menjadikan kita tobat adalah Allah. Makanya orang yang nyesali dosa pun belum tentu bisa tobat, kecuali Allah giring ke tempat tersebut. Kemudian kok setelah itu, na'udzubillah, kepleset lagi, ya segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi apa? Bayar utang, bagus. Orangnya hilang. Jadi gini, biasakan kita jangan menyimpan duitnya orang di kocek kita. Kalau mati akan diwaris nanti, na'udzubillah, diwarislah anak itu. Maka segera keluarkan daripada kocek Anda. Caranya dua. Kalau Anda membawa duitnya orang yang enggak temu, ada dua cara. Yang pertama, keluarkan dari kocek Anda, serahkan ke hakim, mahkamah atau qadhi atau siapa saja negara yang bisa menjaga harta ini. Sampaikan, wahai negara, tolong ini duit saya dulu pernah pinjam pada orang begini, orangnya ini, tapi sudah hilang, saya titipkan. Yang penting Anda lepas. Atau, karena mungkin ini ribet, nggak ada negara yang menampung hal ini, negara yang nyimpen uang nggak ada program penyimpanan orang balikin utang, maka caranya sederhana. Keluarkan dari kocek Anda, infakkan ke masjid. Infakkan ke masjid, niatkan untuk orang tersebut. Cuman kalau yang kedua ini bedanya, lah kok habis Anda infakkan keluar ketemu orangnya, Anda harus bayar ke dia juga. Atau minta maaf, bang, utangku kepadamu 20.000, sudah terlanjur saya masukkan kotak amal, gimana bang? Kalau dia mengatakan, nggak apa-apa, alhamdulillah sudah halal. Tapi nggak bisa dong, Anda bayari. Lumayan, Anda bayar utang, Anda sudah infak. Yang penting biasakan untuk keluarkan dari kocek Anda. Lah kalau ternyata sudah Anda infakkan, nggak ketemu sampai dia sampai mati, nggak dosa di hadapan Allah, karena Anda sudah menghantarkan uang itu kepada yang bersangkutan melalui Allah. Itu ya, caranya seperti itu. Jangan biarkan, wah nggak ada orangnya, alhamdulillah. Ya, campur aduk duit haram dimakan anak. Makanya anak nanti jadi susah dididik. Karena kita ngambil barangnya orang. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.